Intinya bagaimana terus belajar dan belajar aja supaya lebih baik lagi, gitu aja sih. Oke, berarti bisa dibilang untuk perubahan adaptasi dari 3 bidadari ke 1 bidadari dan 1 pria ini. Bidadara. Bidadara. Adaptasinya, progresnya lumayan lah ya, maksudnya Lumayan. untuk sebagai kreatif di Silver Bagus Gold kok, ya. insya Allah bagus. Oke. Nah, kita ada segmen terakhir, ada segmen Q&A. Jadi gue ada kertas yang gue buat tadi dadakan. Ini ada 4 kertas. Kita acak, kita pilih. Nanti di sini ada nama 1 artis. Nanti Mas Bobby sebutin 3 kata untuk artis ini atau talent ini gitu. Misalnya Mas Bobby, aku bilang gitu, Mas Bobby Maulana, lucu, keren, friendly, misalnya kayak gitu. Nanti sebutin alasannya. Ini kita kocok dulu ya. Oh. Masih manual, kayak ngocok arisan. Pakai galon dong. Pakai galon. Satu ya. Siapa nih? Ucup Nirin, Bang Ocit. 3 kata untuk Ucup Nirin, Bang Ocit. 3. Kocak. Kocak. 1, 2. Perhatian. Perhatian. 3. Nggak tegaan. Nggak tegaan. Aku mau bahas yang nggak tegaan. Kenapa nggak tegaan? Dia tuh sebenarnya dibalik yang orang tonton di TV kan orangnya kan gokil gitu ya, terus nyablak, kalau ngomong kan Betawian gitu. Iya. Jadi sebetulnya hatinya tuh kayak ibu pengajian sebenarnya. Lembut banget hatinya gitu. Jadi nggak bisa lihat orang lagi dalam satu permasalahan, nggak bisa dia pasti Mau ngebantuin gitu. semaksimal apa yang dia bisa bantu dia bantu. Itu orang pikirin seperti itu, makanya berkesan banget kerja lama sama beliau, pernah satu grup bareng tuh sangat-sangat berkesan. Kalau Ucup Nirin kan setahu aku kayak awalnya ngelenong-lenong gitu ya maksudnya. Ya. Itu maksudnya kalau ke secara Mas Bobby sendiri kan dari host gitu kayak gitu. Banyak belajar nggak sih? Kalau ngelenong kan beda sih maksudnya dari segi Betawian, ke daerah-daerahan. Kalau Mas Bobby kan lebih ke nge-host gitu, kayak anak-anak muda kayak gitu. Dapat apa aja sih maksudnya input dari Ucup Nirin atau Bang Ocit ini, Mas Bobby sendiri? Jujur waktu di Maija itu di Trio Bulubur untuk dapetin chemistry-nya aku tuh sampai harus terjun ke dunia lenong itu. Oh. Jadi ikut kan itu lenong itu kan punya bapaknya Bang Ucup Nirin kan, namanya Bapak Haji Nirin Kumpul almarhum. Kemudian mertuanya Haji Malih. Iya. Nah itu grup lenong semua Subur Jaya kan. Aku sering banget semua ya. ikut di situ untuk kita tuh susah karena gini, penonton lenong tuh datang duduk di depan panggung tuh hanya bener-bener untuk nonton lenong. Jadi beda kalau misalkan ngelawak di sinetron atau mungkin ikutan sinetron komedi atau mungkin film sketsa. Beda, itu ada naskah, ada. Kalau lenong tuh gimana? Di situ bener-bener diuji kemampuan seorang entertainer gitu ya, segimana kapasitas dia untuk bisa menghibur penonton di segmen yang berbeda dari biasanya. Kalau misalkan di sinetron kan kita bisa bikin dulu gimana caranya supaya lucu, atau kalau misalkan di TV Play juga kita ada reading dulu dan segala macam, dan penontonnya juga kadang-kadang udah di set untuk ketawa gitu ya, ada penonton bayaran. Kalau lenong tuh enggak, dia datang dari berbagai pelosok duduk di situ hanya untuk nonton lenong dan untuk ketawa. Jadi di situ tantangannya berat. Nah, kalau ngomongin lenong, biasanya kan kalau lenong itu ada pantun nih. Mas Bobby kan salah satu komedian yang jago ngepantun gitu. Kalau Mas Bobby sendiri belajar pantun sendiri dari mana sih? Maksudnya belajar sendiri atau dari Bang Ucup juga ngajarin pantun atau kayak gimana? Sebenarnya pantun tuh bagian dari kebudayaan yang sebetulnya nggak susah untuk dipelajari sebetulnya, karena itu berbicara masalah rima kan ya, apa rima kesesuaian belakang kesesuaian kata, ya antara satu kata dan satu kata lain. Cuma memang begitu bermain sinetron yang nuansa Betawi, jadinya banyak pantun, banyak harus itu sebenarnya gini. Sebenarnya tinggal bagaimana kita banyak perbenaran kata aja sih sebenarnya. Banyak perbenaran kata, kemudian kita sensitif sama, misalkan lu channel apa namanya? Okada Putra Channel. Okada Putra Channel misalkan gitu ya. Apa ya? Pantun nih. Pantun. Oh iya. Kita makan di warungnya Haji Tatang. Ya kan? Makannya makannya banyak, minumnya susu kental. Saya ucapkan selamat datang hanya di Okada Putra Channel.
Itu contohnya begitu. Nah, itu mungkin nanti bisa lebih cepat lagi gitu kan. Soalnya tadi nyari nolnya itu gak Nol ya? Ujung katanya ya. Nah, tapi ya ketemu juga lah. Ini next ya, kita kocok lagi, siapa Oke. yang dapat? Mau lagi. Ambil. Siapa? Salma bacain tolong. Oh, Syakir Syakir Daulay. Daulay. Wah, di film Topan dan Aisyah, ini ada salah satu aktor utama, Syakir Daulay. 3 kata tentang Syakir Daulay. Kenapa nggak tegaan? Dia tuh sebenarnya di balik yang orang tonton di TV kan orangnya kan gokil gitu ya, terus nyablak, kalau ngomong kan Betawian gitu. Iya. Jadi sebetulnya hatinya tuh kayak ibu pengajian sebenarnya. Lembut banget hatinya gitu. Jadi nggak bisa lihat orang lagi dalam satu permasalahan, nggak bisa dia. Dia pasti mau nanya, ngebantuin gitu. semaksimal apa yang dia bisa bantu dia bantu. Itu seorang Ucup Nirien seperti itu. Makanya berkesan banget kerja lama sama beliau, pernah satu grup bareng tuh sangat-sangat berkesan lah. Kalau Ucup Nirien kan setahu aku kayak awalnya ngelenong-lenong gitu ya maksudnya. Ya. Itu maksudnya kalau ke secara Mas Bobi sendiri kan dari host gitu kayak gitu. Banyak belajar nggak sih? Kalau ngelenong kan beda sih maksudnya dari segi Iya. Betawian, ke daerah-daerahan. Kalau Mas Bobi kan lebih ke nge-host gitu kayak anak-anak muda kayak gitu. Dapat apa aja sih maksudnya input dari Ucup Nirien atau Bang Ocit ini, Mas Bobi sendiri? Jujur waktu di Maija itu di Trio Ubur-Ubur untuk dapetin chemistry-nya aku tuh sampai harus terjun ke dunia lenong itu. Oh. Jadi ikut kan itu lenong itu kan punya bapaknya Bang Ucup Nirien kan, Bang Ucup, namanya ya. Bapak Haji Nirien Kumpul almarhum. Kemudian mertuanya Haji Malih. Iya. Nah itu grup lenong semua Subur Jaya kan. Aku sering banget semua ya. ikut di situ untuk kita tuh susah karena gini, penonton lenong tuh datang duduk di depan panggung tuh hanya bener-bener untuk nonton lenong. Jadi beda kalau misalkan ngelawak di sinetron atau mungkin ikutan sinetron komedi atau mungkin film Sketsa. beda, itu ada naskah ada. Kalau lenong tuh gimana, di situ bener-bener diuji kemampuan seorang entertainer gitu ya, segimana kapasitas dia untuk bisa menghibur penonton di segmen yang berbeda dari biasanya. Kalau misalkan di sinetron kan kita bisa bikin dulu gimana caranya supaya lucu, atau kalau misalkan di TV Play juga kita ada reading dulu dan segala macam, dan penontonnya juga kadang-kadang udah di set untuk ketawa kan, gitu ya, ada penonton bayaran. Penonton bayaran. Kalau lenong tuh enggak, dia datang dari berbagai pelosok duduk di situ hanya untuk nonton lenong dan untuk ketawa. Jadi di situ tantangannya berat. Nah, kalau ngomongin lenong, biasanya kan kalau lenong itu ada pantun nih. Mas Bobi kan salah satu komedian yang jago ngepantun gitu. Kalau Mas Bobi sendiri belajar pantun sendiri dari mana sih? Maksudnya belajar sendiri atau dari Bang Ucup juga ngajarin pantun atau kayak gimana? Sebenarnya pantun tuh bagian dari kebudayaan yang sebetulnya nggak susah untuk dipelajari sebetulnya, karena itu berbicara masalah rima kan ya, apa rima Kesesuaian belakang kesesuaian kata. ya Macam-macam. antara satu kata dan satu kata lain. Cuma memang begitu bermain sinetron yang nuansa Betawi, jadinya banyak pantun, banyak harus. Itu sebenarnya gini, sebenarnya tinggal bagaimana kita banyak perbenaran kata aja sih sebenarnya. Oke. Banyak perbenaran kata, kemudian kita sensitif sama, misalkan lu channel lu apa namanya? Okada Putra Channel. Okada Putra Channel misalkan gitu ya. Apa ya? Pantun nih. Pantun. Oh iya. Kita makan di warungnya Haji Tatang. Cakep. Ya kan? Cakep. Makannya banyak, minumnya susu kental. Cakep. Saya ucapkan selamat datang hanya di Okada Putra Channel. Itu contohnya begitu. Nah, itu mungkin nanti bisa lebih cepat lagi gitu kan. Soalnya tadi nyari nolnya itu gak Nol ya? Ujung katanya ya. Nah, tapi ya ketemu juga lah. Ini next ya, kita kocok lagi, siapa Oke. yang dapat? Mau lagi. Ambil. Siapa? Salma bacain tolong. Oh, Syakir Syakir Daulay. Daulay. Wah, di film Topan dan Aisyah, ini ada salah satu aktor utama, Syakir Daulay. 3 kata tentang Syakir Daulay. Syakir orangnya seru, Seru, 1, 2. kemudian juga smart. Smart. Yang ketiga, Ketiga tebar pesona. TP, tebar TP. pesona. Nah, mau ngomongin Syakir Daulay tentang tebar pesona. Aduh. Kalau kata Mas Bobi, tebar pesona kan? Kenapa bisa Mas Bobi bilang tebar pesona tentang Syakir Daulay? Karena gini, dia usianya masih belum 20 loh. Oke. Masih 18.
seusia dia emang wajarnya tebar pesona. Oke. Masih single, muda, berbakat, fansnya banyak, Iya. follow Instagramnya 4,5 juta. Oke. Jadi sesuatu yang akhirnya wajar sebenarnya bahwa dia dengan temen atau dengan lawan jenis tuh kayak ada sisi uwu-nya itu uwu tuh apa sih? Itu menunjukkan keuuannya itu. Keuuannya itu. Tapi kalau di lokasi syuting sendiri, kalau Syakir Daulay, maksudnya orangnya ngocol enggak sih? Maksudnya suka bercanda atau memang orangnya serius atau dia suka nyanyi, kan dia suka cover lagu atau nyanyi itu. Kalau di lokasi syuting sendiri, kalau sama Mas Bobi gimana? Syakir itu ya bercanda juga. Bercanda juga. Bercanda. Ada waktu dia serius, kita ngobrol serius juga ada. Karena kan dia juga maksudnya emang anaknya sepenglihatan saya, anaknya taat beragama. Sholatnya rajin, sepenglihatan ya. Mudah-mudahan bisa jadi contoh buat teman-teman semua nih. Sholatnya rajin, kemudian juga banyak kita diskusi beberapa kali pernah diskusi tentang agama juga. Karena kan aku juga pas Agak lagi berat bawain- ya Mas Bobi? Ya, Ngomongin tentang karena agama memang ya. dia memang Keren. ngajinya juga bagus, Oh, dia iya. juga menguasai beberapa juz, kemudian juga dia mendalami tentang ilmu seni membaca Al-Quran. Jadi banyak hal yang didiskusikan masalah itu. Tapi basically gimana pun dia masih laki-laki dengan usia 18 tahun, jadi memang harus ada beberapa unsur yang sifatnya obrolannya harus ada manfaatnya buat dia, gitu lah. Jangan sampai aku yang di umur segini ini akhirnya ngobrol cuma sekedar angin lalu aja. Gimana caranya supaya saya punya manfaat untuk Syakir dan barangkali Syakir juga akhirnya punya banyak ilmu yang saya baru tahu dari Syakir, gitu loh. Jadi saling take and give lah. Sama-sama ngasih input yang Ya, positif ya. betul. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Masih ada satu lagi. Iya, satu lagi deh. Nih, Sip. siapa? 3 kata tentang Ustadz Danu. 1. Guru. Oke. Yang kedua, Berwibawa. berwibawa. Yang ketiga, Tiga. Penolong. penolong. Oke. Guru, berwibawa, penolong. Mau ngobrolin tentang penolong nih. Nah, kalau menurut Mas Bobi sendiri, arti kata penolong ini kalau dari Ustadz Danu ini apa sih? Maksudnya dalam artian apa penolong kalau untuk Ustadz Danu? Waduh. Ini penolongnya universal. Oh, universal. Oke. Dalam arti gini loh. Beliau kan yang orang tahu kan di Siraman Kolbu, MIC TV atau di klinik ngobatin orang. Orang kan taunya itu sebetulnya. Ternyata kalau buat saya Pak Ustadz itu lebih daripada itu. Maksudnya emang beliau tuh udah jadi kayak temen buat saya, seperti ayah, seperti kakak, pokoknya bisa jadi semua tuh ada di Pak Ustadz gitu. Dan juga sering ada obrolan-obrolan yang lebih ke hal-hal pribadi sebetulnya. Jadi bukan lagi berbicara masalah yang umum, tapi itu kepada yang khusus, rumah tangga, kehidupan pribadi saya, kemudian juga apapun yang Bubi alamin, Bubi selalu curhat sama Pak Ustadz, termasuk pekerjaan di sinetron dan lain sebagainya, itu Bubi curhat gitu. Karena beliau tuh punya masukan yang sulit didapat dari orang lain, dari berbagai sisi gitu, dari sisi akhlak, dari sisi ya keduniawiannya, dari sisi akhirat. Itu banyak sisi yang akhirnya ditawarkan oleh beliau sebagai penyelesaian, dan itu sangat-sangat menenangkan gitu ya. Jadi kita bukan cuma sekedar mendapatkan solusi, tapi kita bisa belajar dari penjelasan yang beliau berikan ketika kita punya permasalahan begitu. Jadi itu sangat-sangat menenangkan dan menyenangkan sih. Itu menolong kan itu kan dari apa yang kita rasakan, dari permasalahan yang kita punya, beliau memberikan solusi dari beberapa sisi tadi. Itu menurut Bobi sih luar biasa, insya Allah. Oke, ini udah jadi konten kita hari ini tentang Q&A Mas Bobi Maulana dan juga Siraman Kolbu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channelnya Mas Bobi juga. Apa channelnya Mas Bobi? BOBBY Maulana, aku udah jarang aktif sih. Di YouTube ya. Terakhir cover Bobi lagu Maulana. ya. Terakhir bukan itu. Bukan. Itu bikin video klip pakai handphone sebetulnya. Oh gitu, pakai handphone biasa. Pakai handphone biasa. Oh. Tapi Terus hasil lagunya audio lagu juga bikinan bagus. sendiri. Ya, alhamdulillah. Lumayan. Lagi mas. Bikin Insya Allah, lagi. insya Allah, insya Allah. Oke. Dan juga jangan lupa juga untuk subscribe
channel YouTube-nya Salma? Enggak, mau. Dia lebih banyak tutorial tentang makeup itu ya? Enggak ada. Tutorial dan mendapatkan perhatian laki-laki dalam waktu cepat. Nah, bisa. Emang aku merah. Enggak bohong. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Bobby Terima udah kasih, mau Oka. kolaborasi Sama-sama. bareng gue di Okada Putra Sukses Channel. channelnya buat Okada Putra Channel. Sukses Oke, Oka. thank you Mas Bobby. Thank you, Kak. Terima kasih Thank you. banyak. Kasih, Buat Mas teman-teman Bobby. jangan lupa untuk subscribe channel gua dan juga Okada Putra dan jangan lupa untuk subscribe, likes dan komen. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Terima Bobby. kasih. Thank you. Thank you Mas Bobby ya. Iya, iya, iya.